Nah, jadi di teori deteksi sinyal itu semacam itu. Ada 4 respon yang bisa kita munculkan ketika kita diberi suatu tanda. Bisa kita menebak atau kita mengamati itu dan merespon dengan benar. Kalau itu betul-betul ada, bisa juga kita kecelek, kita merasa ada tapi sebetulnya tidak ada, atau kita bisa benar menyatakan bahwa itu memang tidak ada atau correct rejection, dan bisa itu miss. Miss itu kita gagal mengamati kalau itu sebetulnya ada. Nah, teori deteksi sinyal ini menarik karena sering bisa digunakan untuk melatih orang-orang yang memang pekerjaannya itu mengawasi dan mendeteksi sinyal. Misalnya adalah anjing pelacak, bukan orang ya, bisa juga hewan, anjing pelacak. Anjing pelacak yang ada yang dilatih untuk mendeteksi narkoba atau mendeteksi misalkan jasad manusia ketika terjadi gempa yang tertimbun-timbun itu. Kemudian juga bisa mendeteksi orang dengan bau-bauan tertentu. Nah, anjing pelacak itu dilatihnya kayak gini. Dia dilatihnya misalkan diberi sinyal ada. Dia bisa merespon dengan mengendusnya dengan tepat atau tidak. Kalau dia berhasil, berarti dia hit. Berarti dia atensinya bagus. Tapi misalkan kita beri dia sinyal atau stimulus palsu, sebetulnya tidak ada yang dicari. Tapi kok dia malah mengendus-endus, itu artinya dia ibaratnya kecelek kayak gitu kan. Maka itu dia false alarm. Contohnya semacam itu. Ada 3 faktor yang mempengaruhi sensitivitas kita pada tanda. Yang pertama adalah faktor atensi. Kemampuan kita memusatkan perhatian atau memberikan cukup atensi pada objek yang menjadi target. Kalau kita orang yang atentif, pandai memusatkan perhatian, atau bisa memberikan perhatian kita secara cukup pada suatu objek, tidak mudah bosan, kita bisa bertekun dengan sesuatu, itu sensitivitas kita akan meningkat. Yang kedua adalah faktor persepsi. Kemampuan kita untuk menangkap sinyal-sinyal meskipun itu lemah. Kayak gitu. Yang ketiga adalah faktor memori, pengetahuan sebelumnya yang pernah kita punya. Apakah kita pernah mengalami hal yang sama atau tidak? Kalau kita punya pengalaman sebelumnya tentang itu, kita punya pengetahuan tentang itu, maka kita akan sensitivitasnya akan lebih baik ketimbang orang yang sebelumnya tidak pernah mengalami itu. Nah, ini gambarannya paling seru terkait misalkan dengan orang yang punya trust ke orang lain, misalkan lagi jatuh cinta kayak gitu. Kadang kita kan berusaha menafsirkan tanda-tanda, ya kan? Kalau pada orang yang kita suka, perhatian kita akan sangat tinggi pada orang itu. Sensitivitas kita pada kehadiran orang tersebut jadi sangat tinggi. Oh, dia di medsos lagi ngapain ya? Atau dia di sekolahan lagi di mana ya? Atau dia kesukaannya apa ya? Nah, pada objek yang mungkin kita sukain, atensi kita akan tinggi. Maka sensitivitas kita pada tanda-tanda kehadirannya juga akan tinggi. Nah, bisa juga dengan persepsi. Bagaimana kita bisa menangkap sinyal-sinyal yang lemah? Kadang-kadang kita jadi mengait-kaitkan kan. Misalkan kita lagi papasan sama si dia cuma melihat kita sekilas aja karena memang kita lagi lewat di depannya. Tapi kemudian kita jadi mempersepsikan, oh dia kok melihat aku, dia kayak suka sama aku. Nah, ketika kita punya kemampuan untuk menangkap sinyal-sinyal yang ada meskipun lemah, nah itu sensitivitasnya juga akan tinggi kayak gitu. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak ya, karena tadi itu berdasarkan teori deteksi sinyal bisa jadi itu false alarm, jadi bukan hit tapi yang false alarm. Bisa juga dengan memori, pengetahuan sebelumnya. Misalkan sebelumnya kita pernah suka juga sama orang, kemudian berdasarkan pengalaman sebelumnya kita bisa mendeteksi nih, oh kalau orang kayak gini biasanya kayak gini, kayak gitu. Tapi kalau sebelumnya kita nggak pernah mengalami jatuh cinta yang pertama mungkin, kita belum punya memori sebelumnya, kita jadi nggak ngeh, kok ternyata orang itu suka sama aku. Kita jadi sensitivitasnya kurang begitu tajam. Jadi ini 3 faktor yang mempengaruhi sensitivitas kita pada sinyal. Atensi, persepsi, dan memori. Terkait kewaspadaan. Dalam bahasa Inggris, kewaspadaan itu istilahnya vigilance. Kewaspadaan itu adalah seberapa mampu seseorang memusatkan perhatian dalam waktu yang lama. Bisa jadi bahkan tidak ada batas waktunya.
untuk menunggu kemunculan dan mendeteksi kehadiran suatu stimulus yang jadi target. Waspadaan ini diperlukan terutama pada stimulus yang kemunculannya itu sebetulnya jarang terjadi, tapi tiba-tiba. Dan kalau dia sudah muncul, memerlukan perhatian segera. Contohnya adalah kejadian bencana alam, kayak letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi itu kan jarang. Tapi kalau mau terjadi, dia nggak akan bilang-bilang. Maka orang yang tugasnya itu mengawasi gunung berapi, dia kewaspadaannya harus terjaga dalam jangka waktu yang lama. Gitu. Dia harus tekun, bisa menghadapi kebosanan, menungguin mesin seismograf, kayak gitu. Bisa juga dengan peristiwa misalkan gempa bumi atau tsunami. Sama juga orang-orang di badan meteorologi dan geofisika itu juga kewaspadaannya harus tinggi. Begitu ada kayak getaran yang cukup besar, harus segera merespon itu dengan menindaklanjuti, memberikan informasi bahwa kejadian bencana itu sedang terjadi dan berpotensi tsunami pada pihak-pihak yang mungkin terdampak. Nah, orang yang kerjaannya semacam ini, yang kerjaannya itu intinya menunggui, mengawasi sesuatu yang mungkin terjadi, bisa juga tidak. Nah, itu mereka butuh kewaspadaan yang tinggi. Misal juga penjaga perlintasan rel kereta api, ya kan? Itu mereka kewaspadaannya harus tinggi. Karena kereta api lewat itu suatu waktu, tidak ya saat ini sudah terbantu dengan adanya jadwal dan adanya itu palang pintu kereta api. Tapi bayangkan ketika zaman dulu perjalanan kereta api itu belum terjadwal atau kemudian belum dilengkapi dengan mesin untuk pelindung kayak gitu, perlintasan kereta api, pintu perlintasan. Nah, orang-orang yang menjaga rel itu harus waspada dengan sangat tinggi. Faktor apa yang menghambat kita untuk waspada? Pertama adalah keletihan. Ini yang paling membuat kita kewaspadaan kita menurun. Karena tubuh manusia itu punya keterbatasan. Sangat sulit untuk tetap pada suatu keadaan yang monoton dan dalam jangka waktu yang lama, ya kan? Menunggui hal-hal yang mungkin terjadi, mungkin tidak. Duduk di satu tempat, menungguin, melihat ada apa tidak, gitu. Itu kan hal yang sulit karena membosankan, karena monoton, dan lama-lama pun tubuh akan capek. Maka dari itu, untuk pekerjaan-pekerjaan yang menuntut kewaspadaan tinggi, banyak dibantu dengan teknologi. Misalnya, untuk menunggui gunung berapi, mau meletus atau tidak, dibantu seismograf. Untuk mewaspadai akan ada tsunami atau tidak, ada deteksi dini tsunami. Bagi polisi misalnya, kenapa ada CCTV? Karena itu akan membantu polisi mewaspadai misalkan akan terjadi kemacetan atau akan terjadi suatu peristiwa kriminal di tempat-tempat yang rawan semacam itu. Kewaspadaan itu berkaitan juga dengan atensi. Jadi bagaimana kita memusatkan perhatian dalam waktu yang lama, menunggui kemunculan sesuatu itu namanya waspada. Itu ya, tentang kewaspadaan. Fungsi atensi yang kedua itu terkait dengan pencarian aktif. Mencari aktif itu gimana? Ketika kita mengerahkan upaya kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita targetkan. Mungkin kalian pernah ke bandara ya, kemudian kalian menunggui keluarga kalian udah sampai atau belum, atau tamu kalian, atau teman kalian yang mau berkunjung. Kemudian di antara begitu banyak penumpang yang turun, kemudian kalian mencari-cari, kalian melongokkan kepala kalian kemana-mana, mana ya si dia ya, yang kalian mungkin berusaha melihat, oh wajahnya seperti ini. Kemudian kalian men-screening, oh yang mirip dengan ingatan kalian itu yang mana orangnya. Nah, itu membutuhkan atensi. Jadi untuk pencarian aktif itu kita menggunakan atensi itu untuk menemukan target kita. Penghambat pencarian adalah distraktor. Kalau kewaspadaan itu penghambatnya adalah keletihan. Kalau pencarian itu penghambatnya adalah distraktor atau pengalih perhatian. Jadi yang membuat kita kecelek, oh bukan orang yang itu, dia cuma mirip aja, tapi bukan, ternyata kecelek. Kayak gitu, itu namanya distraktor, pengalih perhatian. Maka dari itu, agar kita tidak sulit ketika mencari sesuatu, kalau di bandara kadang kita pakai name tag. Oh, mana yang namanya ini, kita acukan.
Nanti biar orang yang datang itu juga mencari kita, tanda-tandanya kita itu yang nanti bawa label namanya dia. Nanti kalau lihat kita didekatin ya kayak gitu. Lihat gambaran pencarian aktif itu semacam itu. Bagaimana caranya mencari? Ini ada teori psikologinya tentang bagaimana caranya mencari sesuatu yang kita harapkan kita temukan. Bisa mencari itu berdasarkan feature, atau namanya feature search. Jadi kita menggunakan ciri-ciri yang menonjol, sehingga suatu objek itu dapat dibedakan dari objek yang lain yang menjadi disruptor. Misalkan kalian di bandara, tamu yang mau datang itu orang barat, ya kan? Ciri-cirinya kan menonjol. Orang barat itu tingginya lebih dari orang Indonesia, kemudian penampilannya kulitnya putih, mancung, segala macam. Di antara banyak orang Indonesia yang menjadi disruptor di bandara, kita cukup mencari fitur yang menonjol itu aja. Nah, begitu kita lihat, oh berarti itu tamu kita. Itu gambaran feature search. Kita mencari menggunakan ciri-cirinya. Bisa juga kita mencari itu menggunakan kombinasi dari 2 atau lebih ciri-ciri. Itu namanya conjunction search. Jadi kita mengkombinasikan 2 atau lebih ciri. Ada satu teori yang membahas bagaimana kita bisa mengintegrasikan ciri-ciri, namanya feature integration theory. Teori ini berusaha menjawab pertanyaan, mengapa melakukan pencarian berdasarkan ciri yang menonjol itu relatif lebih mudah ketimbang melakukan pencarian berdasarkan gabungan ciri-ciri. Karena ketika sesuatu itu tidak kita tahu dengan pasti, ciri-ciri menonjolnya apa, kita kan artinya harus menggunakan informasi apa saja yang kita punya, yang bisa menjadi petunjuk tentang objek yang kita cari. Maka kita akan menggabungkan berbagai informasi. Karena harapan kita dengan itu bisa membantu kita untuk menemukan. Nah, ketika kita berusaha menggabungkan itu, sebetulnya yang diperlukan adalah kita bisa mengkaitkan atau menemukan benang merah dari ciri-ciri yang mungkin awalnya tidak berhubungan, yang harus kita gabungkan. Ketika kita bisa menemukan benang merahnya, maka yang kita cari itu juga akan ketemu. Benang merah itu dapat berupa persamaan atau kemiripan. Contoh berikutnya, pencarian itu mudah dengan mengandalkan similaritas. Ini teori similaritas atau teori kemiripan. Semakin mirip target apa yang kita cari dengan distraktornya, makin sulit kita akan menemukannya. Maka ketika kita berada dalam situasi ini, yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita identifikasi adalah kontrasnya. Jadi kita harus membandingkan dan melihat perbedaannya. Kontrasnya itu bagaimana. Nah, tingkat kesulitan suatu tugas pencarian itu tergantung pada seberapa berbeda distraktor-distraktor itu satu sama lain. Misalnya kenapa orang kalau main ke laut berenang itu jangan pakai baju biru. Misalkan amit-amit akan terjadi kejadian orang hanyut. Kalau bajunya biru, dia akan lebih susah dicari. Karena fiturnya dia, baju dia yang biru itu mirip dengan distraktornya, yaitu kondisi lingkungannya, warna air. Kayak gitu. Misalkan juga ada apa ya? Misalkan kita ke gunung. Ke gunung itu kenapa kita perlu menggunakan baju yang cerah? Agar misalnya ketika kita kesasar, kita mudah ditemukan karena warna yang cerah itu kontras dengan warna coklat atau warna hijau yang banyak di sekeliling kita. Jadi gitu. Dengan memberikan fitur yang berbeda pada diri kita itu memudahkan orang untuk mencari, untuk memperhatikan mana sih, gitu ya. Ini teori kemiripan, ada teorinya ternyata tentang bagaimana caranya mencari. Mungkin kalian pernah mencari game puzzle. Ini permainan yang sederhana ya, yang sering dimainkan anak-anak. Tapi esensinya sebetulnya game ini melibatkan proses kognitif atensi. Stimulusnya semacam ini. Ini targetnya semacam ini. Gambarnya, oh si burung kakak tua warnanya merah ada di sebelah kiri. Kemudian si burung kenari warnanya kuning ada di tengah bagian atas. Ada gajah di sebelah kanan. Ada kodok di bagian kanan bawah.
Ada singa di bagian tengah bawah, ada harimau, ada ini. Ini targetnya. Bayangkan kalau kalian mengerjakan game puzzle tapi nggak tahu targetnya semacam ini. Nah, kalian kan harus melihat ciri-cirinya. Oh, keping puzzle yang ini bentuknya sebelah pojoknya siku-siku. Ya kan? Oh, berarti ini sesuai dengan ciri bingkainya. Oh, maka ini harus ditaruh di pojok sebelah kanan. Nah, kalian menggabungkan dua fitur. Pertama, fitur bentuk dari kepingan puzzle ini dan fitur dari bentuk bingkainya. Nah, kemudian kalian melihat, oh ini warnanya merah di sini. Kemudian kalian memperhatikan mana ya puzzle lain yang warnanya merah? Oh ini. Jadi ini harus ditaruh di sini. Oh tepat. Begitulah kalian runut prosesnya, itu mempergunakan kemampuan atensi yang besar untuk mengerjakan kayak gini sampai akhirnya bisa melengkapi semuanya. Jadi kalau game puzzle itu bagi anak kecil sangat berguna untuk melatih kemampuan mereka atensi, khususnya kemampuan untuk mengenali tanda, mengenali ciri-ciri dan menghubung-hubungkannya. Nah, game kayak gini sering digunakan untuk di sekolah untuk meningkatkan kemampuan kognitif, tepatnya kemampuan atensi, untuk melihat tanda-tanda, menghubungkan di antara tanda-tanda, benang merahnya bagaimana. Game yang membutuhkan atensi juga, misalnya kok di komputer ada game Minesweeper. Pernah main ini nggak? Kalian pernah main game ini nggak? Ini di Windows lama ada. Kayaknya di Google juga ada game Minesweeper. Pernah main ini nggak? Pernah, Bu. Oke, bagaimana caranya? Prinsip mengerjakan game ini bagaimana? Bisa diceritakan nggak? Bomnya itu adanya di mana? Bomnya itu adanya di mana? Cara mendeteksi di mana ada bom gimana? Ada yang mau cerita? Silakan. Berdasarkan pengalamannya main game ini. Silakan. Siapa ini tadi yang pernah menjawab? Menjawab pernah nih. Siapa tadi? Agung. Halo Agung. Bisa dibuka mic-nya? Halo Agung. Halo Agung. Ada? Oh, dulu masih ngawur. Nah, sekarang masih ngawur juga nggak? Halo Agung? Kok nggak jawab? Yang lain mungkin teman-teman. Teman-teman yang lain, ada yang mau mencoba menceritakan gimana cara memecahkan game ini? Wah, sekarang sudah tidak main. Saya kira, oh sekarang udah tidak ngawur. Sekarang udah tidak main ternyata. Yang lain, teman-teman yang lain? Silahkan. Siapa yang pernah main Minesweeper? Yuk cerita yuk. Gimana cara memecahkan game ini? Isan pernah main ini nggak, Isan? Pernah tahu, Bu. Nggak tahu itu gimana. Pernah tahu, tapi nggak tahu cara mainnya. Oke, yang lain. Aska pernah main? Game itu game apa, Bu? Oh, Aska pernah main nggak? Pernah, Bu. Gimana cara mainnya? Kalau dulu saya cuma asal pencet, tiba-tiba ada bom. Asal pencet. Oke, berarti kalian tidak memperhatikan fiturnya, ciri-cirinya, tanda-tandanya. Yang lain, Abror pernah main nggak, Abror? Dulu masih SD, Bu. Abror pernah main ini nggak? Oh, Abror ada nggak sih? Terlempar, Bu. Oh, terlempar. Oke. Kalau Fatimah pernah main ini nggak, Fatimah? Pernah, Ibu. Gimana caranya? Asal klik, Bu, itu dulu. Asal klik. Nah, sekarang saya kasih tahu kuncinya ya. Nanti kalian coba nyari game ini di Google Play, nanti coba kalian mainkan. Kalau kita klik pertama kali game ini, itu akan memunculkan sejumlah angka, ya kan? Kalau ada angka 1, itu artinya
di sekitar angka itu ada satu bom. Kalau ini kita buka, klik ada bom, maka bom ini akan berguna untuk angka-angka yang lain. Misalkan angka 2 itu berarti butuh 2 bom. Berarti dia ada di sini dan di sini. Angka 1 ini sudah dapat 1 bom, maka di sini aman, di sini aman. Karena 2 ini sudah dapat bom di sini dan di sini. Nah, di sini juga aman, karena angka 1 ini sudah dapat bom di sini. Kayak gitu cara mainnya. Jadi angka itu adalah petunjuk tanda bahwa di sekitar itu ada bom. Nah, kalau mau main game Minswitch itu kita harus memperhatikan baik-baik dan mempertimbangkan. Contohnya ini, ada bom di angka 1. Di sebelahnya ada angka 3. Berarti angka ini butuh 2 bom lagi. Maka di sini ada bom. Salah. Di sini ada bom, di sini juga ada bom. Angka 2 ini butuh 2 bom. Di sini ada bom, di sini sudah ada bom, maka di sini aman. Di sini juga aman, karena angka yang 1 ini sudah dapat bom di sini. Jadi kayak gitu cara mainnya. Coba ya, main game Minesweeper ya, bisa sampai ending apa enggak. Nanti baru kalau udah terbuka semuanya, nanti akan tinggal sisi sedikit. Di situ yang kita harus gambling. Bomnya ada yang di kotak mana. Kayak gitu cara mainnya. Nah, game kayak gini ini melatih kemampuan memperhatikan tanda. Dan banyak sekali game yang itu solusinya adalah dengan kita memperhatikan pola-polanya bagaimana. Kayak gitu. Jadi kalian nih menarik banget nih, besok ada mata kuliah pengembangan media pembelajaran berbasis ilmu psikologi, misalkan untuk anak TK, buatlah game-game itu misalnya untuk meningkatkan kemampuan perhatian mereka. Puzzle, atau game yang itu menghubungkan tanda-tanda, mencari benang merah, maka akan ketemu solusinya. Kayak gitu. Dan teori-teori kognitif itu menarik, karena kalau kita tahu teori ini, kita akan punya banyak ide untuk membuat berbagai produk psikologi, misalkan game. Contohnya kayak ini. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang deteksi sinyal, sudah membahas tentang pencarian. Berikutnya, atensi itu berguna untuk seleksi, namanya atensi selektif. Nah, fenomena atensi selektif ini sudah banyak diteliti orang. Salah satu eksperimen yang terkenal itu melibatkan menggunakan problema yang namanya problema pesta koktail, cocktail party problem. Jadi ini merupakan eksperimen di mana seseorang diminta untuk mengikuti suatu percakapan, sementara dia pun didistraksi dengan percakapan yang lain. Jadi gambarannya seperti kalian ke pesta pernikahan, yang itu rame banget, orang kanan kiri pada ngobrol dengan kenalannya, ada suara dangdutan, ada suara pembawa acara, segala macam. Kemudian kalian ketemu dengan kenalan kalian, dan kalian menyapa dia, pengen ngobrol dengan dia. Nah, bisa nggak orang itu mengikuti suatu percakapan, sementara dia didistraksi dengan percakapan yang lain? Gimana? Misalkan kalau kalian udah dalam situasi ini, situasi yang ramai, kalian biasanya bagaimana? Di situasi yang ramai dan kalian harus berbicara dengan orang. Yang kalian lakukan itu apa? Biasanya. Biasanya kalian akan berusaha dekat-dekat orang itu agar bisa mendengar suaranya, ya kan? Nah, Ya, tapi Bu. secara psikologis yang terjadi adalah atensi selektif. Ada fenomena shadowing atau pembayangan. Ketika kita berusaha mendengarkan dua pesan yang berbeda, atau dalam satu waktu kita dibombardir dengan berbagai pesan dalam satu waktu bersamaan, kuping kita mendengarkan, kuping kita yang lain juga mendengarkan dalam satu waktu, akan terjadi fenomena shadowing, di mana pesan yang satu akan mengaburkan pesan yang lain, sehingga kita tidak dapat menangkap kedua-duanya. Solusinya adalah, agar kita bisa memperhatikan, adalah dengan kita fokus pada salah satu dan mengabaikan yang lain. Maka perilaku kita mungkin ketika berbicara itu ke kupingnya teman dia, kemudian kita gini-gini loh sambil kita mengeraskan suara. Itu sebetulnya cara kita fokus pada salah satu, yaitu pada percakapan yang mau kita lakukan dan mengabaikan di sekitar kita. Ini ada fenomena shadowing atau pembayangan. Jadi makanya kenapa sangat tidak disarankan kalian mengikuti dua kuliah bersamaan. Karena ada, misalkan kakak kelas kalian itu ada yang
karena mengulang suatu mata kuliah, di jam yang sama dia mengikuti 2 kuliah. HP-nya aktif di kuliah A, dengan laptop dia ikut kuliah B. Itu enggak mungkin dua-duanya bisa diikuti. Dia pasti milih salah satu, akan mengorbankan salah satu kuliah. Karena kemampuan manusia tidak bisa fokus pada 2 hal dalam waktu yang sama. Dia akan fokus pada yang satu dan mengabaikan yang lain. Kalau dia pengen mengerti, daripada nggak bisa dapat dua-duanya, sini ngomong apa, situ juga ngomong apa, sana kedua-duanya malah nggak dapat, maka orang itu akan naturalnya fokus pada salah satu dan mengabaikan yang lain. Nah, ada beberapa teori yang menjelaskan apa sih yang terjadi pada proses berpikir kita ketika kita menerima 2 pesan yang sama dalam satu waktu. Ini ada model atensi dari Broadbent and Treisman. Jadi model yang satu tentang di titik mana sih kita mulai memfilter, di titik mana sih kita mulai membatasi pesan yang satu agar kita bisa fokus ke pesan yang lain. Kalau di model yang satu, filter itu terjadi setelah kita menangkap menangkap sensori di indera kita. Kemudian kita memutuskan yang satu tidak kita dengarkan, kita fokus saja ke yang lain. Sama seperti di pesta koktail itu, ada banyak suara, tapi kemudian kita memutuskan, aku mau ngobrol sama temanku, aku mengabaikan yang lain. Maka informasi yang akan tertanam adalah hanya yang dia beri perhatian. Sementara yang dia tidak perhatikan, itu akan ibaratnya di-cut. Udah, nggak akan aku proses oleh otak kita. Jadi filter yang pertama itu terjadi setelah proses sensori. Informasi yang dilanjutkan ke proses berikutnya, ke proses persepsi, itu hanya yang kemudian kita perhatikan. Ini model yang pertama. Contohnya misalnya saya pernah ditelepon orang dalam situasi yang ramai. Kan suara telepon itu kan jadi nggak kedengeran kalau ramai. Akhirnya saya tutup kuping yang tidak saya gunakan untuk menerima telepon, agar kuping yang kanan itu bisa fokus mendengarkan suara dari handphone saya. Yang dari lingkungan itu saya cut dengan menutup kuping yang kiri, sementara kuping yang kanan fokus untuk mendengarkan suara telepon. Kalian pernah kayak gitu nggak? Di telepon di suasana yang ramai, dan kemudian strateginya adalah dengan menutup kuping yang terbuka. Pernah nggak kayak gitu? Pernah, Bu. Ya, itu kalian menggunakan model 1. Nah, itu salah satu strategi untuk memusatkan perhatian. Ya, langsung di awal itu membatasi, tutup aja telinganya, inderanya, kayak gitu. Itu model 1. Tapi ada juga model 2 dari Treisman. Sebetulnya meskipun kita sudah berusaha untuk memfilter, informasi yang mengganggu itu tetap akan kita terima. Nah, ketika informasi yang mengganggu itu tanpa kita inginkan tetap tertangkap oleh diri kita, informasi yang mengganggu itu akan membatasi kapasitas atensi kita dan mengganggu kemampuan kita untuk memperhatikan pada stimulus yang kita inginkan. Nah, nanti yang teringat bisa jadi malah jadi gabungan kayak gitu. Dari stimulus yang tidak kita inginkan dapat separuh, dari stimulus yang kita inginkan jadi cuma dapat separuh juga. Jadi yang teringat itu jadi sebagian-sebagian. Kalau yang model 1, yang di awal udah kita cut duluan, maka stimulus yang kita inginkan kita dapatkan secara penuh, kayak gitu informasinya. Tapi kalau model kedua, dapatnya 50-50. Contohnya misalkan, kalian saat ini mendengarkan kuliah, tapi kalian sambil dengan misalkan medsosan. Dari medsos kalian nggak bisa fokus, cuma dapat 50%, dari kuliah pun juga cuma dapat 50%. Akhirnya yang tertanam di dalam memori ya cuma 50-50-nya itu. Kuliahnya tidak dapat semuanya, medsosnya pun juga tidak dapat semuanya. Kayak gitu. Nah, ini model 2, model atensi. Jadi, kenapa kok kita sulit memproses informasi, atau kok kita sulit memberikan perhatian? Bisa jadi kita gagal melakukan filter. Ada begitu banyak yang kita terima dan tidak kita batasi, kayak gitu. Kalau kita mau fokus, memang kita butuh membatasi. Kalau kita bisa mengubah lingkungan kita, ya kita batasi stimulus yang muncul di lingkungan kita. Misalkan
belajarnya di kamar, tidak di ruang yang berisik, atau ketika kita ditelepon orang, kita pindah ke tempat yang lebih sepi, atau dengan cara menutup telinga, kayak gitu. Atau dengan mengabaikan. Itu cara yang memfilter. Memperhatikan tuh begitu. Nah, tadi ada pertanyaan apa lagi ya? Dari si Ihsan tadi, kalau nggak salah, tunggu ya, saya coba jawab. Mana ya? Mana? Tadi Ihsan tanya apa ya? Saya lupa. Kayaknya tadi tentang apa sih penyebabnya kita kok tidak bisa, apa penyebabnya? Nah, ini saya jawab di sini ya. Sebabnya adalah terlalu banyak stimulus yang kita terima dan kita tidak melakukan pembatasan. Jadi pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita meningkatkan perhatian kita? Itu sebetulnya tidak ada cara yang ajaib. Caranya adalah seberapa terampil kita membatasi stimulus yang kita terima. Bisa dengan kita mengubah lingkungan kita, bisa dengan kita mengubah diri kita. Mengubah lingkungan itu ya seperti kita, kalau rame ada sound system ya kita kecilkan. Kalau misalkan mau kuliah, ibu tuh suka manggil-manggil ya kita bilang, oh saya sedang kuliah, tolong jangan dipanggil ya jam segini. Itu cara kita beradaptasi dengan mengubah lingkungan untuk membatasi stimulus yang kita terima. Bisa juga dengan mengubah diri kita. Kalau kita tidak bisa mengubah lingkungan, ya diri kita yang kita ubah. Caranya misalkan dengan kita memfokuskan perhatian, kita abaikan, kita bisa tidak memikirkan itu. Atau misalkan kita tahu kita kurang konsentrasi karena semalam tidak tidur. Oh, berarti kebiasaan tidur saya yang harus saya ubah agar bisa konsentrasi. Kayak gitu. Itu ya model atensi dari Broadbent dan Treisman. Nah, yang ketiga ada lagi model filter di akhir dari do's and don'ts. Ini model ketiga. Kalau yang ini kan dibatasi di awal. Jadi kita sengaja menerima salah satu saja. Kalau yang model 2 ini kita dapat 50-50 informasinya, tidak lengkap semuanya. Nah, kalau yang ini mengatakan bahwa proses filter itu terjadi setelah kita mempersepsi. Kayak gitu. Jadi proses kita membatasi itu setelah kita memahami informasinya. Ketika kita menerima dua pesan, keduanya itu akan kita persepsi, yang kemudian kita nilai mana yang lebih penting dan mana yang tidak. Nah, mana yang lebih penting itu akan kita perhatikan. Yang tidak, barulah kita filter. Barulah kita tidak perhatikan. Contohnya misalkan kalian ikut kuliah 2. Kalian ikut sana, ikut sini, karena kalian berusaha mendapatkan dua-duanya. Tapi di kuliah A, pembahasannya lagi nggak penting. Oh, aku pindah ke kuliah B dulu yang lagi bahas teori. Kemudian kuliah B berubah, oh lagi istirahat. Kemudian aku pindah ke yang kuliah berikutnya. Itu gambaran kita memfilter setelah kita memahami penting atau tidak penting. Ini cara kita melakukan seleksi. Nah, bagaimana cara meningkatkan perhatian kita? Kalau berdasarkan teori ini, ya kita harus aktif melakukan penilaian. Yang kita terima itu penting atau tidak bagi kita, relevan bagi kebutuhan kita atau tidak, bermakna bagi kita atau tidak, akan berguna bagi kita atau tidak. Nah, dengan kita bisa memberikan nilai seberapa berharga informasi yang diberikan pada kita jadi tahu mana yang harus diabaikan, mana yang tidak. Ini juga menjadi dasar bagi terapi kognitif. Banyak orang stres karena overthinking, ya kan? Overthinking itu sebetulnya apa sih? Karena kita memikirkan hal-hal yang sebetulnya harus kita abaikan. Karena tidak penting, karena itu hanya bentuk kita cemas aja. Nah, caranya bagaimana? Dengan melakukan filter. Sadari itu tidak penting, lalu di-cut. Udah, jangan dipikirkan. Kita alihkan perhatian pada yang lain. Nah, ini waktu saya sudah habis, tinggal 1 menit. Maka untuk sesi ini cukup ini dulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya.